Berarti kan dia kan jam 3 pagi tuh udah bangun. Pulangnya tadi jam 9 malam. Sampai rumah tuh 9 malam tuh 9.17. 10, 11, 12. Itu juga kalau masih bisa ngobrol sama orang rumah. Pasti langsung tidur nih, kasihan. Iya. Tapi ini kasihan tahu maksud gue. Iya gue aja kayak miris. Ih apa lu, kita udah gak boleh ngeluh nih kalau habis ngeliat videonya Mbak ini nih. Mbak siapa? Mbak Kekok. Halo. Halo juga. Apa kabar cuan gengs? Kabar baik. Ya buat cuan gengs lagi kerja nih. Mau ngasih tau aja yang habis diomelin sama bosnya. Yang masih kirim-kirim CV. Atau yang masih ini rebahan-rebahan aja. Kita bakal mengbuhir Anda. Waduh, hibur. Golak Okay. Pak. Jokes jadul tuh gue. Iya gak apa-apa lah. Tapi Ya. kalau ngomongin kerja ya. Ya. Saudara Onat, apakah lu pernah mengalami kayak kerja kantoran gitu? Belum gua 9 to belum. 5 gitu? Belum. 69 gitu? Muncrat. Ya, pernah gak? 9 to 5 tuh belum gue. Gue kan dari SMA udah ngeband boy. Oh, Boy ngeband. aja lah. Boy, tahu aja lu nama panggilan. Udah, gua, Nge. Boyke. Kalau Bekasi gitu udah nge gue nge. Oh gitu. Lu katanya sampai jadi penyiar radio kan? Iya gue, tapi itu gue nggak tahu ya hitungannya apakah itu kantoran. Soalnya gini loh, gue siaran itu bertahun-tahun, kayak 3 tahun Ya, gitu. ya. Nah terus kayak gue digaji bulanan, itu kantoran dong. Tapi gue bukan 9 to 5, 9 to what? 9 to 1. 9 to 1. Ya. Bener dong, jam 9 dari ke jam jam 9 sampai jam 1 misalkan. Tapi setiap hitungannya hari? 4 jam gitu. Gue siarannya dari jam 4 sampai jam 8. Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat. Itu gue bisa mempunyai rumah tuh berkat radio. Bukan OCBC. Kan OCBC rumah di Jakarta nanti, amin. Masih belum aja kekumpul nih. Oke. Oke, hari ini kita punya meme apa aja nih? Kita punya meme pejuang korporat namanya. Ya oke, jadi video pertama ini ya cuan gengs ya. Biasanya para perjuang korporat ini suka beda antara keinginan sama kenyataan. Ya. Apalagi masalah kerjaan kayak gini nih. Oke langsung aja kita play. Ini namanya siapa nih? Komeng. Gue kalau ada kerjaan yang datang di atas jam kerja gue, ini yang gue bilang. Sorry mas, kerjaan yang datang di luar jam kerja gue kerjain besok ya. Sorry mas, kerjaan yang datang di atas jam kerja gue kerjain besok ya. Sorry mas, kerjaan yang datang di luar jam kerja gue kerjain besok ya. Ingat nih 3 ini. Ram, lu belum mau balikan? Oh iya mas. Klien ada revisi, tapi hari ini ya? Noted mas, aman. Boleh ya, aman. Sip. Sorry ya. Notot. Emosi dia. Padahal dia udah tadi gue lagi mikir itu ini ya. jokes apa ya? Kok serius ya? Iya dah bisa aja. Aduh. Iya. Kasian juga ya. Tapi ini lucu nih orang lucu ya. Kenapa sih Komeng lucunya? Menurut gue Padahal dia udah menguatkan diri ya. Dia sampai kayak ngasih bocoran gitu ya ke cuan gengsnya ke kita yang nonton ya. Pokoknya kerjaan di luar jam kerja besok aja dikerjainnya. Terus ya menguatkan diri. Dia sebenarnya motivasi untuk diri dia sendiri. Iya, tapi betul. kurang kuat Anda. Iya betul. Begitu ada orang yang datang, kliennya langsung takut. Revisinya hari Tapi ini ya, gitu. menurut gue ya, lu setuju ada jam kerja gitu nggak? Misalnya ada karyawan lo yang jam 7, jam 6 gitu pulang. Sebenarnya sih jam kerja itu ya memang kita harus mengerjakan apa-apa di jam kerja kan kalau kerjaan gitu. Terus misalkan kalau udah jam kerja udah habis waktunya pulang, kalau ada revisi kayak tadi, gue sih kayak langsung pakai petasan yang ada asapnya, hilang gitu. Oke. Enggak kalau gue ya. Enggak, petasan ninja hilang tuh Lu juga. tahu kan yang Ninja Hattori misalkan kalau mau hilang, cabut. Oke. Gitu. Berarti kalau kerja tuh harus ikhlas, tapi harus dimain juga antara work life dan personal life. Iya, jangan yang kayak lu mau personal life lu diinterrupt terus sama kerjaan. Sampai-sampai kan kalau kemarin tuh WFH tuh ya. Lu masih pakai daster harus meeting, ya udah oke itu sampai ternyata menurut survei dan analisa gembel gue ya. Jadi tuh orang-orang yang dipekerjakan di rumah Aneh. itu Anabel gembel. analisa gembel Iya, gue ya. iya. Jadi menurut Anabel Kaget. kaget. Karena udah 2 kali masih lucu nih. Ya, masih 2 kali nih. Iya. Jadi Biar pada menurut tahu. benar. Jadi menurut Anabel atau analisa gembel gue ya, Anabel itu ya. Oke. Jadi yang kemarin tuh kan sempet tuh kita WFH gitu kan, work from home gitu. Iya. Pakai daster tiba-tiba harus meeting Zoom terus-terusan. Yang harusnya kita kerja 8 jam, tiba-tiba langsung jadi 10 jam.
12 jam. Kagak ada ininya, kagak ada bisa stopnya. Karena tuh revisian mulu terus. Cuman kan kadang-kadang panjang, klien kan lebar. gitu. Kayak misalnya kita dikejar deadline. Kan lu ada yang sempat heboh tuh apa ya? Heboh. Aduh Pop, gue capek banget. Lu Wim tahu cycle dong. lagi anjir. Ada dulu, gue lupa ya siapa ya. Jadi pekerja dia ngeluh, katanya dia kerja jam 12 malam gitu. Siapa gitu gue lupa. Cuman karena mungkin editannya belum kelar gitu. Ya. Siapa ya? Lutfi. Oh, kayaknya. Lutfi, ya Allah kasihan banget. Lutfi. Lu tahu nggak? Ada dulu. Ada bener. Beneran. Bener. Nah si Lutfi itu kalau nggak salah cari ide-ide konten, dia tuh sampai merenung di toilet gitu kan, PR buat kayak konten hari ini apa aja. Tuh dia matanya sampai kayak belekan terus loh, kasihan. Mending belekan. Lutfi nggak tidur orang dia nyap. Demi konten. Kasihan banget. Kasihan, kita harus Kasihan, hargai ya, apresiasi. Kita bisa nggak sih naikin Lutfi sekali-kali, dari kemarin kita cengin mulu loh. Padahal dia loh yang berjasa. Bisa naikin terus jatuhin lagi ya. Ya, benar. Tuh saran dari host kalau kita menghadapi situasi tersebut. Betul. Kalau emang kepentingannya kliennya belum puas banget nih. Misalnya, oh ini masih kurang, nggak apa-apa. Lu bisa kayak emosi gitu nggak? Misalkan itu di luar jam kerja gitu ya. Terus dia keseringan kayak begitu. Depend. Oh, depend. Kalau situasional oke. Oke. Kalau lu? Kalau oftenly gimana? Oftenly. Next ah. Udah, ya kan? Oke ya. Nih. Di kantor tuh ada rekan yang toksik banget ya kan. Tapi udah gak enak banget. Ya. Nah apalagi punya bos suka ganggu. Coba nih. Apaan sih? Gue juga gak paham nih. Okay. Di kantor ada rekan toksik tuh udah gak enak banget. Bener. Apalagi punya bos suka gangguin. Kayak Oke. gini. Coba langsung kita play ya. Bos-bos bangke. Gue ganggu lagi cuti. Cuman kok ini gue perhatiin lo liburan tapi nggak bawa laptop ya? Hah? Kenapa tuh kalau boleh tahu, Van? Males ya? Lagi healing tiba-tiba diajak meeting. Karena udah ngambil cuti berasa berhak untuk nggak mikirin kerjaan ya? Jangan kayak gitu lah, Van. Lo nggak kasihan apa sama keluarga lo di kantor? Ya gue sih nggak marah ya. Justru gue ngomong kayak gini karena gue peduli sama karir lo sebagai karyawan, Van. Gue nggak mau lo jadi karyawan yang ignoran gitu loh, yang lebih mentingin kesehatan mental diri sendiri dibanding kesehatan finansial kantor ini, Van. Aduh, kalau lo sampai kayak gitu, susah berkembangnya lo jadi karyawan, Van. Serius deh gue. Penasaran gue, Van, lo liburan tuh seheboh apa sih? Apa nggak punya waktu 1 jam aja gitu untuk ngurusin kerjaan? Ini coba gue buka Instagram lo ya. Ini kok lo nggak ada story apa-apa ya? Ya kali, Van, lo liburan nggak storyin apa-apa. Apa jangan-jangan lo nggak hide gue dari story ya? Ayo, ngaku. Takut ya ketahuan. Nggak, gue bercanda. Ini ada kok story lo. Kayaknya emang Instagramnya ada yang error. Soalnya story lo tuh baru muncul pas gue buka pakai akun alter gue, Van. Pas gue buka pakai akun pertama gue tuh nggak ada. Tapi pas gue buka pakai akun alter gue, muncul tuh. Kayaknya gue hacker dah, Van. Anjir. Makanya, Van, lain kali kalau liburan itu, akunnya di privat dulu. Kalau gini kan gue jadi tetap bisa ngeliat story-story lo nih. Coba ya gue lihat. Oke. 1 jam lalu lagi floating breakfast. Ya, mantep. Sekarang lo lagi nongkrong di kafe. Wih, bagus deh, Van, kafe ya. Cocok nih kayaknya buat work from cafe, Van. Ini kan kebetulan kita sore ada meeting sama klien ya. Bisa kali lo ikutan kalau di sini mah. Nih ya, coba. Nah, coba cek WA, Van, cek WA. Tuh udah gue kirimin link Zoom ya. Tapi itu gue cuma ngirim doang ya. Kalau lu nggak mau ikut juga nggak apa-apa. Paham kok gue, paham. Lagi liburan. Oh ya sama ini, Van, kalau nanti lo balik, jangan lupa boleh oleh ya. Buat saudara-saudara lo di kantor. Iya, yang udah nge-cover kerja lo selama lo liburan ini. Ya biar mereka seneng juga lah, Van. Kalau gue mah nggak usah, Van. Lu nggak ngambil cuti lagi aja, gue udah seneng. Serius, Van. Happy gue kalau misalkan lu takut ngambil cuti karena ada pekerjaan gitu. Aduh. Yaudah kalau gitu gue cabut dulu ya. Gue ada meeting sama klien nih. Lu jadi ikut meeting kan? Ini orang kenapa sih? Allah. Ini gila nih Siapa orang sih nih. Evan tuh habis nutup nelfon langsung kayak uratnya tegang gitu kan, langsung kayak stroke ringan. Gila nih orang, gila Anjir. banget. Lu kalau punya bos kayak gitu mau lu apain? Kayak sengkat aja nggak cukup deh. Gila nih orang, parah banget nih orang. Lu gimana kalau lu? Kalau gue Ya. teluh. Lu siapa ya? Teluh itu ada kirim-kiriman kayak guna-guna gitu. Dari Banten. Jangan salah lu, gue tinggal di Banten nih, men. Tangerang. Gila. Tapi healing dan refreshing itu menurut lu penting nggak dari? Ya penting lah. Lu misalkan kelamaan di kantor, terus misalkan selama 1 tahun lu nggak ambil cuti lu. Tadi kan dia seneng tuh. Kalau karyawannya tuh tadi si Ivan itu nggak ngambil cuti.
tahun kedua stroke itu sih Ivan. Kalau nggak ngambil cuti kan kasihan kan. Ya minimal kayak cuti setahun tuh kayak berapa hari itu tuh tapi ngaruh juga. Lo bisa happy, mood lo enak banget sampai ujung-ujungnya pas balik kantor walaupun stres lagi ya. Cuma udah refresh gitu loh. Menurut gue penting ya asal ada cuannya. Kalau gue nggak penting ya, gue kalau nggak kerja malah kayak gak enak badan gitu loh. Kan kerjaan lu beda sama yang kantoran gitu. Enggak dong, sama dong ya kan. Oke. Ya udah tuh, tapi sekarang ini tipsnya nggak ada yang benar. Kalau gue sih lebih baik ya kalau menghadapi bos seperti itu gue bakal cari referensi lain, bos yang lain ya, kantor yang lain karena menurut gue itu tuh rada-rada ini bikin kesehatan mental gue nggak sehat. Gue emosi ya. Ya, oke. Jadi intinya apa ya, Bob? Ya intinya cari kerjaan baru. Oh, kalau bos lo begitu lu cabut? Iyalah. Soalnya itu dia kayak racun gitu loh. Wah, cangcuter dong. Racun. Oke. Udah next video lah. Next video ya. Oke. Oh. Tuh, dari siapa lagi nih? Satu lagi nih ya. Oke. Kalau ngomongin bos-bos ngehe ya kan, ini ada bos yang nggak tahu diri. Ya, jadi coba bayangin perasaan karyawannya. Oke, abis ini kita ganti ya. Oke ya. Oke. Nih, udah tahu belum? Debbie Stevens mendonorkan ginjalnya pada bosnya di tahun 2011 nih ya. Gokil. Bukannya mendapat apresiasi karena kebaikannya. Kan lu tahu kan harga ginjal berapa? Iya 1M, beneran. Tuh kan kurang ajar. Ibu dua anak ini justru dipecat oleh bosnya karena sering sakit-sakitan setelah operasi. Masya Allah. Anjir. Lu dari sumbang ginjal cuy. 1M. Lu cari ginjal kagak ada tukeran sama cilok. Ginjal. Enggak, berarti dia habis dikasih ginjal terus dia dipecat. Aduh, gila nih. Gila, gue sampai Gila gue speechless nih. Debbie Steven, lu hati-hati ditelu lu sama orang Banten di Enggak, Debbie Steven mah enggak kan. Enggak, Debbie ini bukan Debbie Steven yang baiknya nih yang nangis. Oh iya, berarti nama bosnya enggak disebutin ya? Ya enggak kan takut ditelu. Bos, enggak. Di bule enggak kenal telu-teluhan ya, Mak. Katanya enggak bisa nyebrang laut kan telu. Iya. Enggak, tapi ini bosnya agak Bener. Tapi ini bosnya si Debbie tuh kacau ya. Kacau banget lah, lu udah kayak masih mending lah kita berkorban ginjal. Bener, maksud gue kok tapi kita nggak tahu dia tuh dipecatnya kenapa ya? Jangan-jangan abis itu ginjalnya Tapi ya, Apa? ini tuh ada ibarat kayak peribahasanya gitu loh, Cuan Apa? Dance, ya. Jadi ini tuh sebenarnya kayak air susu dibalas sama aerobik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Bisa itu bener. Padahal tuh di black market benar. Kayak gue tuh pernah interview orang benar. Satu ginjal 2,7. Kalau yang resmi dari keluarga lo, misalnya lo amit-amit nih butuh ginjalnya si Oki, itu 700 juta lo bayar. Kalau yang fair ya, kalau yang black market 2,7 malah, kemarin 1,6. Wow, gila tuh mahal banget. Jadi ginjal itu investasi. Iya. Loh. Yang kebanyakan alkohol. Benar. Nanti ginjal kita seperempat harga. Benar. Tapi gue benar sih. Benar. Tapi nggak bisa. Emang ginjalnya mesti dicek dulu kalau ginjal. Iya kan harus sehat apa enggak. Kalau ginjal gitu kita kayak enggak. Kayaknya enggak deh. Enggak diterima. Enggak ada yang mau nerima. Malah disuruh dibuang. Tapi ini nggak boleh gini dong bosnya Debbie. Maksudnya udah kasih ginjal dipecat. Iyalah. Tapi dia tuh nggak dijelasin ya kenapa dipecatnya ya. Sering sakit-sakitan nih bilang oleh bosnya karena si Debbie ini kan sering sakit-sakitan. Oh, gue kurang baca. Iya. Mungkin dia jadi kayak performanya turun. Ya iyalah ginjalnya satu hilang buat lu. Oh, oke. Enggak, ya udahlah ngomong ginjal, ya udahlah ini urusannya Debbie sama bosnya kan. Ya kita kan nggak tahu ya sakitnya kenapa. Tapi mendingan jangan jual-jual ginjal juga, Pop. Oke lah, terus harus jual Kan apa? sekarang banyak tuh di Twitter meme yang jual ginjal dapat tuker iPhone ini. Ya Allah, iPhone. Enggak sama bener toko-tokonya, banyak gitu. serius. Mendingan gak usah lah. Mendingan lu sekarang cek dulu kondisi finansial lu aja. Benar. Udah check up belum? Benar ya, dicek cus cuan. Cek cus cuan tuh. Betul, jadi cek dulu kondisi finansial lo di Financial Fitness Check Up. Jadi choose juga ya produk investasi yang sesuai. Terus nikmati cuannya, begitu. Langsung aja lu klik tuh ruangmenyala.com. Cakep. Tuh buat bosnya Debbie ya, jangan gitu loh. Tahu lu. Oke, nih. Pop, kalau gue tuh ngerasa gue tuh gak bisa kerja di kantoran emang dari dulu, Pop. Karena gue gak suka kerja yang lama-lama di kantoran 9 to 5. Duduk lama begitu ya kan, depan laptop terus gitu. Sebenarnya kan. lebih ke goblok sih. Lebih ke maksudnya lu gak keterima aja iya, gitu ya. Lebih ke gak ada yang mau Jadi kita nerima. nyari alternatif ya Alternate kan. lain Sebenarnya gitu loh, begitu ya kan. Terus kan tapi gue selalu mikir ya kan kita mesti macet. Sekarang Jakarta kan hancur banget, Bro. Berangkat jam 9 berarti kan
masuk kantor jam 9, berangkat jam 7. Iya betul. Pulang Lu jam 5 9. bisa rumah jam 8. Berarti udah Bener. tidur gitu kan. Kapan? Ya bener dong. Kaget gak lu? Kaget tuh kan ya dia ngagetin juga Bangunnya kan. udah langsung begitu sama istri. bener. Ya kan udah halal dong. Kalau udah halal kan. Maksudnya udah halal. halal aja. Oh. Pagi udah capek. Malam udah capek. Pagi langsung berangkat. Iya, jadi di alam mimpi ya itu ya, itunya ya. Nih ya, ada pejuang korporat nih yang mesti diacungin jempol, Onat. Siapa? Ya. Nih buat aktivitas rutinnya setiap datang ke kantor. Coba kita lihat ya. Oke. Kita play. Lika-liku perjalanan rumah Cisarua kantor Jakarta. Itu bener gua kan? Jam 4 anjir. Itu jamnya di Mr. DIY itu gue tahu. Ya Allah, stasiun Bogor. Tuhan. Komuter nih. Thomasku datang. Jam setengah 8 sampai rumah. Ya Allah, sampai rumah jam berapa? Jam 9. Sedih. Ih, 9.17. Berarti dia berangkatnya Ya udah dari jam 3 ampun. pagi ya? Oh iya bangunnya. Bangun, sholat, mandi, berangkat kantor. Bener kan gue tadi? Iya, berapa angkot tuh ya? Pertama kayak angkot dulu, dari angkot terus kayak bis Iya, kita iya. tadi namanya. Iya, masih dia lawakin sama dia loh. Padahal, berarti Ya kan dia kan jam 3 pagi tuh udah bangun. Pulangnya tadi jam 9 malam. Sampai tuh, Pok. rumah tuh 9 malam tuh 9.17. 10, 11, 12. Itu juga kalau masih bisa ngobrol sama orang rumah. Pasti langsung tidur nih, kasihan. Iya. Tapi ini kasihan tahu maksud gue. Iya gua aja kayak miris. Ih apa lu, kita udah gak boleh ngeluh nih kalau habis ngeliat videonya mbak ini nih. Mbak siapa? Mbak Kekok. Iya. Makanya jangan nanya-nanya nama deh emang gue. Mbak Kekok tuh udah lama tuh. Ya udah sih. Iya. Enggak, apa? Cisarua Jakarta tuh jauh ya? Cisarua tuh Bogor ya? Bogor ujung ya? Bogor, gokil loh. Iya. Aduh luar biasa loh. Jadi Tangerang Tapi- tuh gak ada apa-apanya. Ya, tapi buat Mbak kita samarin ya. Lu mau siapa? Sandra? Ini, Caca. ini namanya Tania Bella? deh kayaknya. Tania kayaknya kurang. Mbak siapa ya ini? Batinka. Batinka. Jadi kok banting gitu. Tapi Mbak Tinka ini pasti bosnya ngelihat. Oke. Semakin dia work hard pasti Play hard. Oh tapi ya dapat ini Enggak, sesuai maksud- lah. biasa orang begini tuh trust the process lah. Pasti bos-bosnya ngeliat, wah gila ya dia sebekerja keras itu. Pasti dia bakal dinaikin lah gajinya. Ya minimal di sewain kosan lah. Itu bukan urusan bosnya juga sih. Kata bosnya bukan urusan gue sih. Kan Laur mah sana, sini. Kenapa dia gak, nah ntar lo kalau kita debatin. Kenapa dia gak ngelamar kerja di Cisarua deket situ? Kan banyak juga kantor di Bogor. Iya Bogor. Kenapa dia mesti jauh-jauh ke Jakarta ya? Ya mungkin kan semuanya apa-apa tuh ada di ibu kota. Banyak peluang di ibu kota. Nah kenapa gitu ibu kan. kota? Kenapa gak bapak kota? Lo pernah mikir gak? Sepintas aja gitu. Kenapa ibu kota? Kenapa ibu kota? Ya kenapa gak dari awal bapak kota? Ibu tuh kan bisa melahirkan banyak urusannya, multitasking juga. Itu lu kalau bapak-bapak alias laki-laki mah fokus itu aja satu ya kan. Kalau ibu tuh bisa ngurusin banyak ya nggak sih? Enggak ya? Itu Anabel lagi, Anabel. Ngarang lagi Anabel. ya. Itu doang ya kan. Nggak, tapi Kali. terlintas gak di pikiran lo ibu kota gitu. Ibu kota Amerika, ibu kota Jakarta gitu. Iya, Harusnya kan bapak ya, kenapa patungnya nggak patung bapak kota, Liberty. ya kan? Oh, bener. Itu yang di Pancoran Pak, cowok. Terus siapa namanya Tipacung? Siapa namanya? Siapa namanya? Gue cari tahu dulu ya. Yaudah. Ya. Oke, tapi gue sih salut ya sama Oke. pejuang kantoran yang rumahnya jauh Ya. dan nggak pernah telat. Oke. Ya, jadi kalau dipikir-pikir yang kejauhan itu sebenarnya kantornya apa rumahnya sih, Nat? Rumahnya kali ya. Rumahnya ya. Ya tapi dia udah harus tahu lah kan kalau 9 to 5 kan berarti yang gue bilang tadi ini waktu tidurnya gimana nih orangnya. Iya, makanya dia jangan-jangan tidurnya di alam mimpi ya. Oke, lanjut next meme. Oke, makasih Pap. Thank you. Nih ada Bunda Korlan nih dia. Ini Bunda nih. Korla nih hits banget sih Bunda ya. Korla hits dia dia. tuh tinggal di mana sih? Jerman. Oh, Jerman. Jerman. Oke, Bunda Korla tuh ya. Yang terakhir dia tuh ada motivasi ya buat dari Bu Cahi Dari Bunda Apa? kita semua ya, Bunda Korla ya. Ya. Buat para pejuang korporat, jangan lupa menikmati hidup. Oke, kita play. Play, Bunda. Percuma dong kalau kerja. Nggak pernah makan enak. Lucu nih.
Percuma dong kalau kerja nggak pernah ngerasakan makanan-makan yang kau suka. Kasian deh. Uang nggak dinikmati sayang. Nikmatin uangmu. Hasil jerih keringatmu. Gue demen banget sih Bunda Korla ini nih ya. Lucu banget ya. Dengan yang kayak gayanya percuma sayang. Gitu ya. Ya kan? Oke banget deh si Bunda Iya, Korla iya. ya. Sampai audio itu dipakai banyak reels. Banyak Orang-orang, reels. Iya banyak. iya. Bener ya. Tapi percuma nggak Pap kata dia tuh, percuma banyak uang tapi nggak dinikmati. Bener ya, minimal gini loh, seminim mungkin, Mungkin. Iya ya, seminim mungkin lu tuh misalnya kalau habis gajian Ya. lu beli makanan yang lu suka deh. Jadi ketika lu makannya anjir ini hasil keringat kita sendiri karena emang ada tetesan keringat gitu kan. Jadi kayak menikmati gitu, jangan kayak lu mikirin kayak nabung terus sampai-sampai kayak hal buat perut lu doang aja nggak lu senengin gitu ya, minimal itulah. Jadi makan enak sayang. Begitu sayang. Begitu ya. Iya. Tapi berarti bener nih buat para pejuang korporat nih ya, jangan lupa menikmati hidup sayang. Iya sayang. Iya kan? Iya kan? Ya inget sayang. Iya, karena selain nikmatin hidup sayang, Ya. jangan lupa pikirin masa depan juga sayang. Ya. Nah, Ayo sayang satu. boleh lah. Singkat. Kikat ya, kamar mandi ya. apa? Jadi jangan lupa ya untuk coba mendownload One Mobile ya. Terus buka fitur Live Goals. Wah ini penting nih, Itu penting nih, penting banget ya kan. penting. Jadi nanti bakal dipandu tuh ya, bukan pemandu sorak dan pemandu karaoke ya, tapi ini akan dipandu supaya bisa wujudin Live Goals. Apapun itu, misalkan lu mau nikah Ya. berapa tahun ke depan, atau lu mau pensiun dini, Ya. atau mau sekolah lagi, Beli atau rumah. atau mau vacation, Ya, atau mau apapun itu. ya, Lu bisa ngarang, maksudnya nama life goalsnya tuh apa? ya. Misalkan pensiun dini, Ya, gitu. itu udah ada di aplikasinya kemarin ya? Ada. Itu fitur baru. Fitur baru. Betul. Jumlah yang mau ditabung. Betul, sama Terus bisa tentuin. dipantau. Dipantau iya dong. Iya. Sama bisa ditentuin jangka waktunya gitu Ya kan. kan? Terus abis lu pantau, abis itu. Lu ngebayangin mukanya Bunda Karla sih, Bunda Korla tuh ya. Enggak, gue takut lo ada jokes aneh Enggak, lagi gitu. enggak. Ya kan? Iya. Enggak, yang paling keren menurut gue ini bisa dipantau setiap saat, udah Iya. sejauh mana progresnya menuju goals lu. Jadi Bener. kayak bisa lu achieve gitu loh. Jadi kalau gue buka si life goals itu ya, jadi dia tuh kayak ada grafiknya gitu. Iya. Iya, jadi bisa menentukan nih apakah kita taat pada goals kita gitu. Oke. Tapi ini gue kayaknya ini fitur favorit gue deh. Bunda, Oh, sabar bikin Bunda. kaget ya. Oke ya. Bibirnya tolong. Lo harus bisa Tapi nikmatin hidup ini sayang. fitur kayaknya baru ada di OCBC ya? Iya dong, Iya kan? ada di One Mobile. Ada di Lu One kalau Mobile kan? buka tuh misalkan di menunya itu Ya. ada pojok kiri itu langsung ada tulisan new. Iya. Life goals gitu. Nah, tinggal lo pencet terus banyak pilihannya tuh ya, lu mau yang mana? Betul. Mau nikah di ini, mau nikah di ini anjir. mau nikah Mau nikah, nanti, modal terus nikah. buat sekolah lagi atau buat kayak lo punya rumah baru nanti kayak gue. Betul. Oh, atau iya. pensiun dini. Kemarin lo udah riset belum yang kita ketemu di situ? Bentar lagi, besok gue mau janjian sama temen lo itu. Bener ya? Iya. Awas Doain lo. gue ya. Iya, biar Nanti gue deketan. akan mengajukan ke OCBC NISP untuk Bisa kan ke live cicilan goals ini rumah. kan? Iya bisa. Tuh, ya Bisa, udah. Bisa. Berarti nanti kalau lu udah tunjukin ke gue ya. Oke dong. Fiturnya ya. Boleh dong. Oke. Kayaknya sudah cukup Pop. Itu di beberapa meme. Benar ya. Itu meme tuh sebenarnya itu info juga ya. Info Oke. yang kurang berfaedah. menurut Oke. saya. Jadi biasanya nih ya kalau ini penutupan tuh Onat tuh ada quotes yang benar membagongkan gitu loh. Oke. Boleh dong kasih. Boleh, dong. boleh. Tapi quotesnya ini buat pejuang kantoran bisa nggak? Oke. Gini, gengs. Ntar ya. Dalam soalnya deep. Anjir, coba kita. Secapek-capeknya kerja, lebih capek jadi pengangguran. Karena sering diomongin tetangga. Bener gak? Ya bener. Pop, lu pernah gak sih bersyukur? Banyaknya kerjaan, kita punya kerjaan di tengah Iya. waktu itu Covid, banyak yang di Iya. PHK. Iya benar-benar kita alhamdulillah kita masih bisa work from home gitu Iya. ya. Masih bisa warawiri ya walaupun Iya. setiap jalan takut ya kena Covid gitu kan. Iya benar-benar. Bener kan? Tuh kan gue gak nyambung lagi kan. Enggak, Iya, kan makanya- abis WFH walaupun jalan. Kan lagi WFH di rumah, dia gak kemana-mana. Enggak, tapi kan kadang-kadang pas waktu awal pandemi itu tuh kita ada ditugasin kerjaan keluar. Oh bener, begitu syuting film kan. pakai masker, dites-tes mulu, hidung-hidung dicolok dicolok. mulu setiap hari kayak gitu-gitu. Iya. Itu kan perjuangan kita juga ya, Ya, Nat ya. emang kalau oh iya ini quotes gue belum nanya ya. Iya, pengangguran tuh lu. Iya, gue upload tetangga sini. Makanya gue bilang bersyukur Bener-bener ya. sama di atas. Iya bener, apapun yang udah lu punya ya Cuan Gengs Iya. ya.
syukurin aja. Betul. Kalau memang lu masih tetap tidak bersyukur, syukurin lo hidup lu gitu-gitu doang. Oke. Ya harus berusaha terus ya. Tapi Iya. jangan lupa nabung ya, betul, biar cuan. Betul. Jadi sekian dan terima kasih, sampai jumpa lagi di episode berikutnya di Lucu-Lucuan. Yeay.